aku di dalam sakitku, aku harap pertolonganmu, oh Tuhan Yesus, aku datang sujud. Topanglah kakiku pada jalanmu. Di sepanjang hari ku menantimu, berapa lama lagi harus mengeluh, jauhkan daripadaku segala duka dan derita. Hanya di Kau Yesus pengharapanku, di dalam pergumulan Kau penolongku. Hendak ku nyanyikan pujian bagimu, Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jalani. Firman Tuhan adalah sungguh amat baik bagi kami, supaya menjadi pegangan di dalam kami berperilaku. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Tetapi nanti saya akan mengajak juga membaca beberapa ayat ya Bapak Ibu. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Bapak, Ibu pernah mendengar Raja Midas? Seorang raja bernama Midas. Nah, tokoh ini berasal dari mitologi Yunani. Raja ini terkenal kaya raya. Dan beberapa sumber mengatakan begitu ya. Ada sumber yang mengatakan ini betul kisah nyata. Ada sumber yang mengatakan ini mitos. Tetapi ini mau menggambarkan mengenai orang yang kaya. Tetapi orang yang kaya ini orang yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah ia miliki. Nah, suatu saat Raja Midas ini diberi kesempatan oleh Dewa Dionysius. Satu kesempatan kepadanya dipersilakan untuk mengajukan satu permintaan. Nah, oleh Dewa Dionysius diberi kesempatan, silakan Raja Midas, kamu boleh mengajukan satu permintaan. Wah, dia senang sekali. Lalu dia mengatakan bahwa dia ingin agar semua yang ia sentuh berubah menjadi emas. Itu pengajuannya, permintaan kepada Dionysius, satu permintaan. Semua yang ia sentuh berubah menjadi emas. Wah, awalnya dia senang sekali. Pegang gelas, gelas jadi emas. Tambah dong kekayaannya. Pegang piring, piring menjadi emas. Wah, senang. Tambah kekayaannya. Gitu. Pegang tangga rumah berubah menjadi emas. Wah, semua dalam rumahnya itu berubah menjadi emas. Kuning semua. Berarti kekayaannya makin bertambah. Nah, apapun yang ia sentuh menjadi emas. Lama-kelamaan hadiah ini dibenci oleh Raja Midas. Karena apa? Karena makanan pun yang ia pegang menjadi emas. Ada sumber yang mengatakan putrinya yang ia sentuh, pegang menjadi emas juga.
Itu sebabnya Raja Midas akhirnya membenci hadiah yang diberikan oleh dewa Dionysius kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang mau disampaikan oleh kisah ini? Kisah ini menyampaikan kepada kita, jangan serakah. Jangan menjadi orang yang tidak puas. Jangan menjadi orang yang ingin lebih lagi. Ini gambaran dari Raja Midas. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, bukan berasal dari Tuhan, tapi berasal dari dunia ini. Ini contoh Raja Midas nih, udah kaya, dikatakan justru yang paling kaya, tapi nggak puas, serakah, ingin lebih dan ingin lebih lagi. Karena itu dia minta, ketika diberi kesempatan untuk boleh mengajukan permintaan, dia ingin semua yang dia sentuh menjadi emas. Kan salah satu ukuran orang kaya itu kalau punya emas banyak kan gitu. Dan emas ini juga kalau dijual bisa beli harta kekayaan yang lain. Pengkhotbah mengatakan demikian. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak pernah puas atau orang yang mencintai terus-menerus mencari tidak pernah puas. Nah itu, apapun yang kita kejar tidak pernah puas. Sudah kaya, tidak puas, minta lagi apa yang disentuh menjadi emas. Yang datang akhirnya malah petaka. Bapak, Ibu, Saudara, saya sengaja beri judul renungan ini serakah versus pemeliharaan Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba kekayaan, hamba apapun di dunia ini. Cukupkanlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa kita harus merasa cukup dengan yang Tuhan berikan kepada kita? Karena dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman ini mengatakan bahwa Tuhan itu memeliharakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita berfokus pada pemeliharaan Tuhan supaya kita bersikap dengan sikap yang tepat. Seperti apa? Mengelola dengan baik apa yang Tuhan berikan. Cukupkan. Jangan terlalu menginginkan lebih dari yang ada. Lebih, boleh punya keinginan, tapi enggak. Ingin lebih lagi. Dan kemudian lupa bersyukur, tidak bersyukur, dan tidak mau mengelola apa yang Tuhan berikan, yang ada ini dengan baik. Marilah Bapak Ibu Saudara, ingatlah selalu bahwa Tuhan pelihara kita. Tuhan senantiasa hadir, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah supaya kami anak-anak-Mu ini dapat menghargai dan bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami saat ini. Dan rasa syukur itu kami wujudkan dengan mengelola semua yang Tuhan berikan itu dengan baik. Kami boleh punya keinginan, tetapi tidaklah keinginan itu melawan kehendak Tuhan. Tidaklah keinginan itu membuat kami tidak mendengarkan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Tetapi keinginan-keinginan kami dibawa dan tunduk pada kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih doa kami ini. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di sepanjang